Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hindari operasi Zebra Toba 2023, para pengendara putar balik bahkan kabur saat akan diberi teguran. Maijen TNI Purnawirawan Hasanuddin dilantik sebagai penjabat Gubernur Sumatera Utara. Menyiasati tingginya harga beras, warga di Kabupaten Deli Serdang memasak nasi dicampur dengan jagung. Kita ke informasi pertama, para pemotor memilih menghindar dari operasi Zebra Toba 2023. Seperti yang dilakukan pengendara di Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, tidak sedikit yang putar balik, bahkan kabur saat akan diberi teguran. Satlantas Polres Labuhan Batu menggelar operasi Zebra Toba 2023. Operasi digelar selama 14 hari ke depan di kawasan tertib lalu lintas kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu. Pada pelaksanaan sosialisasi dan imbauan, tidak sedikit para pengendara roda 2 maupun roda 4 menghindar agar tidak terkena razia. Misalnya, pemotor yang tidak mengenakan helm memilih putar balik, bahkan ada yang tetap nekat tancap gas meski telah di-stop petugas. Selain melakukan penindakan dalam operasi ini, Satlantas Polres Labuhan Batu juga memberikan teguran kepada pengemudi atas kesalahan yang dilakukan, serta memberikan brosur berisi imbauan tertib berlalu lintas. Meski demikian, ada juga pemotor yang mengaku bersalah dan menjadikan momen tertangkap razia ini sebagai pelajaran dalam berlalu lintas. Ya, kayaknya lebih bagus lah. Iya. Pakai helm ya, ini udah pakai ini memang. Jadi kan, Bu, masih peringatan Bu, kira-kira Bu. Nanti ke depan ini kalau Ibu ditilang gimana kira-kira pakai helm kira-kira? Ya, pelajaran lah itu berarti. Pelajaran. Tapi positif ini Bu ya kira-kira ya. Harapan Ibu gimana Bu sama orang lantas kota rumah sendiri Bu? Harapannya semoga lebih baik ke depannya. Kanit Laka Polres Labuhan Batu mengatakan pelaksanaan operasi Zebra di kawasan tertib lalu lintas kota Rantau Prapat meliputi penindakan terhadap pelanggar lalu lintas juga sosialisasi dengan pembagian stiker. Kami hari ini melaksanakan pembagian stiker dan brosur dalam rangka operasi Zebra Toba 2023 khususnya di wilayah hukum Polres Labuhan Batu. Kami melaksanakan kegiatan ini di 6 lokasi kawasan tertib berlalu lintas, ditambah dengan jalan Sirandorung di Kota Rantau Prapat. Pengemudi sendiri apa yang fokus Bang, pelanggarannya Bang? Terima kasih. Untuk prioritas, 8 pelanggaran prioritas, yaitu berupa tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, berbonceng lebih dari 1, terus dalam pengaruh alkohol, menggunakan handphone dalam berkendara, sesuai dengan telegram Bapak Kapolres Sumut. Tujuan pelaksanaan operasi Zebra Toba 2023 sebagai sarana cipta kondisi menjelang pelaksanaan operasi Mantap Brata Toba 2024. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu. Ya, Medan belum bebas banjir. Hujan deras yang mengguyur kota Medan pada 3 September lalu mengakibatkan sejumlah ruas jalan dan permukiman tergenang air. Kondisi ini masih jauh berbeda dari janji kampanye Bobi Nasution pada Pilkada 2020 lalu. Bobi berjanji jika terpilih, Medan bebas banjir. Banjir kembali mengenang sejumlah ruas jalan dan permukiman selepas hujan deras pada 3 September lalu. Dampaknya, keesokan harinya genangan air merendam beberapa ruas jalan. Akibatnya, aktivitas sebagian warga terganggu. Menjawab berbagai sindiran menyoal banjir di media sosial, Wali Kota Medan mengatakan saat ini pemerintah Kota Medan telah melakukan tugas sesuai wewenang, yaitu aliran sekunder atau drainase. Sementara terkait aliran sungai yang masih belum maksimal, pemerintah Kota Medan masih berkolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai sebagai lembaga yang berwenang pada permasalahan sungai. Seperti pelebaran sungai sepanjang 650 meter ini bakal melewati 3 kecamatan, yakni Medan Perjuangan, Medan Timur, dan Medan Area. Proyek ini bertujuan untuk pengendalian banjir. Menanggapi penolakan pelebaran sungai yang disuarakan oleh sebagian warga, Bobi Nasution mengatakan jika pelebaran ini tidak sedikit pun berdampak ke lahan warga. Ini kena semua nih. Nah, contoh misalnya seperti itu. Kenapa? Karena banyak mobil. Ya itu tadi saya sampaikan.
Banjir itu saya bukan bilang nanti oh ini salah sungai, salah pemerintah pusat, bukan. Tapi semua kerja itu harus ada tahapannya. Kami pemerintah Kota Medan hari ini melakukan tugas yang ada di wewenang kami. Wewenang kami itu aliran sekunder ya. Aliran sekunder yaitu biasa kita bilangnya drainase lah. Nah, drainase yang hari ini kita pakaikan UDIG. Sistemnya kita pakai UDIG biar kerjanya cepat. Aliran airnya kita pastikan bisa lebih baik lagi. Nah, setelah dari UDIG, setelah aliran dari drainasenya kita pastikan lancar, tinggal kita lihat di hilirnya. Di hilirnya itu apa? Sungai. Nah, sungainya juga harus bisa pastikan alirannya itu juga baik. Nah, makanya ini tahap berikutnya kita lakukan area sungai yang masih ada di bagian kita yang masih bisa kita kerjakan. Ini kita kerjakan langsung. Pengerjaan proyek pelebaran sungai ini ditandai dengan pemasangan tiang pancang yang dipasang di pinggiran sungai. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Kota Medan. Berita selanjutnya, pasangan Edi Rahmayadi Musa Rajeksa resmi mengakhiri masa jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Posisi Edi digantikan Hasanuddin sebagai penjabat Gubernur Sumatera Utara. Edi menitipkan rencana pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2024 yang akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara agar tidak kalah sukses dengan Sumatera Selatan. Masa jabatan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa resmi berakhir pada 5 September 2023. Sejumlah warga serta aparatur sipil negara melepas pasangan gubernur dan wakil gubernur periode 2018-2023 tersebut. Edi berpesan agar para pegawai yang bertugas di pemerintah Provinsi Sumatera Utara membantu tugas penjabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin. Edi juga menitipkan rencana Pekan Olahraga Nasional atau PON pada tahun 2024 yang akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara. Edi meminta semua pihak menjaga pelaksanaan PON di Sumatera Utara tidak kalah sukses dari PON di Sumatera Selatan. Bersamaan dengan ini 2024 September PON. Ya, saya tak tahu Pak Hasanuddin masuk langsung dihadapkan persiapan PON. Jangan lengah, PON main di Aceh dan Sumatera Utara. Aceh, beliau pernah jadi pangdam di Aceh. Di Sumatera Utara, beliau juga pernah jadi pangdam di Sumatera Utara. Ini kehebatan beliau. Edi berharap pengganti dirinya yang akan menjadi Gubernur Sumatera Utara dapat melanjutkan pembangunan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Kota Medan. Sementara itu mengakhiri masa jabatan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk para ulama. Edi mengakui pencapaian program kerja hanya mencapai 62% dari target. Jabatan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang menjabat sejak tahun 2018 telah berakhir pada 5 September 2023. Pada masa penghujung masa jabatan, Edi Rahmayadi menggelar silaturahmi dengan para ulama di salah satu universitas Kota Medan. Pada pertemuan ini, Edi mengungkapkan terima kasih dengan segala dukungan dari berbagai pihak, termasuk para ulama, sehingga program kerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara bisa berjalan lancar. Edi mengaku selama bertugas hanya 62% program kerja tercapai dan masih banyak rencana belum bisa dikerjakan karena kondisi tidak mendukung. Niat yang digambarkan kepada visi dan misi, dia baru berjalan 62%. Berarti 48% secara prioritas itu tidak bisa kita penuhi karena waktu. Dan pasti akan diteruskan oleh penerus-penerus selanjutnya. Edi berharap siapapun pengganti dirinya yang menjadi Gubernur Sumatera Utara dapat melanjutkan pembangunan dengan mengutamakan kepentingan warga. Sebagai pengganti Edi Rahmayadi telah resmi dilantik Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Hasanuddin sebagai penjabat Gubernur Sumatera Utara. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Medan. Gubernur Edi Rahmayadi yang masa jabatannya berakhir 5 September digantikan Maijen TNI Purnawirawan Hasanuddin sebagai penjabat Gubernur Sumatera Utara.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik 9 penjabat gubernur pengganti kepala daerah yang habis masa jabatannya pada hari Selasa di Jakarta. Pelantikan diawali dengan sumpah jabatan dan pemasangan lencana kepada para penjabat gubernur terpilih, termasuk di antara penjabat gubernur Sumatera Utara, Majen TNI Purnawirawan Hasanuddin menggantikan Edi Rahmayadi. Jabatan terakhir Hasanuddin sebagai Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat. Hasanuddin bukanlah orang yang baru di Sumatera Utara. Ia pernah menjadi Panglima Kodam Bukit Barisan tahun 2020 hingga 2022. Pertama kali dalam sejarah bangsa ini, semua daerah itu serentak dipilkadakan. Ini untuk tujuannya lah agar pelantikannya serempak juga di tahun yang sama atau enggak jauh beda dengan pelantikan presiden 20 Oktober.